Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang materi hidrokarbon, tepatnya di bab 3, Kimia Erlangga kelas 11. Kali ini kita akan membahas uji pemahaman halaman 63 dan 71. Ini kakak jadiin satu ya, soalnya terlalu sedikit untuk yang di halaman 63. Nah ini, untuk halaman 63 hanya 2 soal teman. Pilihan ganda, jadi kakak gabungin sama yang 71. Ya, 63 itu terkait kekhasan atom karbon sama senyawa organik non organik. Di halaman 71 kita bahas tentang alkana. Langsung saja kita ke nomor 1. Nanti penjelasan kakak bahas di sana ya. Untuk halaman 63. Berikut yang bukan merupakan kekhasan atom karbon. Ada 5 opsi. Nah, ini kakak jelasin sekalian. Nah, ini nomor 2-nya. Kekhasan atom karbon mempunyai 4 atau 6 ini ya. Ini yang sering muncul 4. Oke, Kak, bahas yang pertama. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau namanya tetravalen. Dari mana ya? Dari konfigurasinya ya. Kan di kulit kedua ini ada 2s2p, totalnya kan ada 4 gitu ya. Nah, elektron valensi 4 di kulit kedua, sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom yang lain. Dia bentuknya ikatan kovalen gitu ya. Kenapa? Karena karbon itu kan non-logam. Ikatan kovalen, ikatan antara atom non-logam sama non-logam. Gitu ya. Pertanyaan yang bukan, kita cari yang salah ya. Yang A mempunyai 4 elektron valensi yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Benar ya ini ya? Tapi bukan yang kita cari. Yang bukan kan, berarti salah. Yang dua yang B mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai atom karbon, rantai atom C. Oke, kita cari di ciri-cirinya ya. Nah, ini. Nomor 2. Mampu membentuk ikatan kovalen kuat dengan sesama atom C. Salah satu kekhasan atom karbon itu dia dapat berikatan dengan sesamanya atau sesama atom C. Berarti benar juga ya. Tapi dia bukan yang kita cari. Yang C, 4 elektron valensinya dapat digunakan untuk membentuk ikatan ionik dengan atom yang lain. Nah, ini yang salah ya. Kenapa? Dia hanya mampu membentuk ikatan kovalen, bukan ikatan ionik gitu ya. Nah, sehingga C yang benar. Gitu ya. Kalau mau kita identifikasi lebih lanjut, yang D ikatan kovalen dari keempat elektron valensi membentuk ruang tetrahedron. Nah, ini ya, ini dia yang ciri-ciri nomor 4. Dia dapat membentuk struktur ruang tetrahedral atau tetrahedron. Sama aja, teman. Dalam ikatan kovalen tunggal sp3, keempat pasang elektron valensi C tersusun membentuk sudut ikat sekian. Nah, bentuk sudut ikat ini bentuknya tetrahedral atau tetrahedron. Ini juga benar. Yang E dapat membentuk ikatan kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3. Ini juga benar. Ini kan tunggal nanti alkana, rangkap 2 alkena, rangkap 3 alkona. Opsi yang tepat yang C. Selanjutnya nomor 2. Senyawa karbon organik berbeda dengan senyawa karbon anorganik dalam hal ini kaitannya nanti sama perbedaan sebenarnya teman-teman. Perbedaan antara karbon organik atau senyawa organik sama anorganik gitu ya. Untuk tabel perbedaannya, teman-teman bisa cek di buku teksnya, itu ada di sana. Nah, di sini kakak jelasin langsung di opsinya aja ya, biar lebih mengena. Yang A, senyawa karbon anorganik lebih stabil pada suhu yang tinggi. Nah, ini opsinya. Kakak sertakan contohnya ya. Contoh, karbon
anorganik itu CaCO3 sama Na2CO3 nih ya, ini senyawa anorganik. Dia relatif stabil pada suhu kamar, tapi di atas 900 derajat Celcius. Kemudian terurai menjadi CaO dan CO2 untuk kalsium karbonat. Untuk natrium karbonat, stabil pada suhu yang tinggi, dia tidak mudah terurai. Jadi benar untuk senyawa karbon anorganik gitu ya. Jadi senyawa karbon anorganik kesimpulannya ini dia lebih tahan panas dibanding organik. Tapi ini bukan ciri utama pembedanya. Di sini juga tidak disebutkan tentang karbon organik kan ya. Maka oke yang A ini kita simpan dulu lah. Cuman sepertinya bukan ini opsi yang tepat. Yang B, titik lebur dan titik didih senyawa karbon anorganik sangatlah tinggi. Contohnya ya. NaCl sama CaCO3 ini termasuk senyawa karbon anorganik. NaCl, nah NaCl ini bukan karbon sih, dia nggak ada C-nya ya, tapi dia termasuknya senyawa anorganik. Titik leburnya tinggi, titik didihnya lebih tinggi lagi gitu ya. CaCO3, nah dia titik leburnya 1339 derajat Celcius, ini lebih tinggi lagi. Dibanding dengan senyawa organik, etanol katakan, dia titik didihnya cuma 78, metana minus, malah kecil banget ya. Nah, ini memang benar, namun anorganik umumnya titik lebur dan titik didihnya jauh lebih tinggi. Ini juga sebenarnya bisa mewakili. Namun tidak semuanya teman-teman. Jadi kalau kita cari literatur lebih jauh, jadi ada juga unsur-unsur anorganik yang titik didihnya tidak terlalu tinggi. Nah, sekitaran etanol ini, CO2 kan termasuk anorganik. Nah, dia titik didihnya juga nggak yang terlalu tinggi. Jadi di sini umumnya memang benar, cuman tidak semuanya gitu ya. Jadi yang B ini ya kurang tepat. Yang C, senyawa karbon organik umumnya membentuk rantai karbon. Nah, ini yang lebih mengena. Senyawa karbon organik umumnya membentuk rantai karbon. Nah, ini jawaban yang lebih benar gitu ya. Kenapa? Nah, ini karbon organik contohnya kalau rangkap 1 ya alkana. Kalau dia rangkap 2, C-nya ya alkena dan kawan-kawan ya. Ini kan rantai karbon kan C6 berarti C, 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 C. Nah, seperti ini. Alkena C4. Nah, ini kan ikatan rantai ya antara atom rantai karbon. Ini juga sama tuh 2, 3, 4 tapi ada rangkap 2-nya. Benzena aromatik, nanti kalau benzena yang seperti ini ya. Nah, ini juga rantai karbon. Nah, ini yang paling khas dari senyawa organik yang berbeda dengan anorganik gitu ya. Jadi opsi yang lebih tepat yang C. Seperti itu ya. Yang A ini sebenarnya cukup mewakili juga. Namun ketika dibandingkan dengan yang C, nah ini yang C lebih menunjukkan ciri khas dari karbon organik. Yang D, ikatan yang terjadi pada senyawa karbon organik merupakan ikatan ionik. Nah ini salah ya. Dia ikatannya kovalen kan. C itu kan kovalen. Non logam. Yang E, senyawa karbon organik hanya dapat disintesis dalam makhluk hidup. Nah ini juga kurang tepat. Nah ini penjelasannya ya. Nah, organik umumnya ikatannya kovalen gitu ya. Ini yang D. Yang E, jadi dulu memang teori ini benar. Teorinya vitalisme ini ya. Jadi organik hanya dibuat oleh makhluk hidup. Namun dibantah oleh si Wohler ini. Dia bisa mensintesis urea. Urea kan anorganik. Dia disintesis, ulangi, urea itu organik.
dia disintesis dari anorganik gitu, amonium cyanat gitu. Nah, sekarang pun banyak senyawa organik yang bisa disintesis dari laboratorium yang mana penyusunnya itu senyawa-senyawa anorganik gitu ya. Jadi yang E juga bukan. Opsi yang tepat yang C. Nomor 63 selesai ya. 2 soal aja teman-teman. Kakak lanjut di nomor 71. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon, sesuai namanya aja ya. Hidrokarbon kan berasal dari hidrogen. Hidrogen itu H. Karbon itu C gitu ya. Ya udah ini tuh kita cek mengandung karbon aja, bukan ya. Senyawa yang mengandung karbon dan oksigen. Oksigen kan ini bukan juga. Yang mengandung hidrogen, hidrogen aja juga bukan. Mengandung karbon dan hidrogen. Nah, ini yang tepat ya. Yang D. Karbon, hidrogen, oksigen. Nah, ini juga ada oksigennya ya, berarti ya bukan. Seperti itu ya. Nomor 2. Di dalam senyawa 2,2,4-trimetil pentana terdapat atom karbon primer, sekunder, tersier masing-masing sebanyak berapa? Nah, ini kita gambar dulu, teman-teman. Kalau dari atau disebutkan nama senyawa, kita disuruh menggambar, kita gambarnya dari belakangnya dulu ya. Belakang ini kan ada pentana. Pentana masih ingat C-nya ada berapa? Ada 5 ya. Nah, ini tabel lengkapnya. Dari metana C1 sampai 20 eikusana. Pentana ada di C nomor 5. Berarti kalau kita gambar 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada cabang apa namanya? Cabangnya metil. Metil di nomor berapa? Metilnya ada berapa? Trimetil ada 3 ya. Metilnya di nomor 2, 2, 4. Anggap aja nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Metilnya di nomor 2, CH3. Ada di nomor 2 lagi, CH3. Ada di nomor 4, CH3. Metil itu CH3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lengkapin hanya ya. Yang sini C. C kan dapat mengikat 4 atom C. Tangannya ada 4, udah dipakai 1, berarti masih ada 3 berdekatan dengan H. C yang ini udah dipakai 4-4-nya ya, dia nggak punya H. Yang ini dipakai 2, berarti masih ada 2. Yang ini masih 1. Oke, masih 1. Yang ini hanya dipakai 1, berarti ada 3. Kita ke pertanyaannya. Karbon primer, sekunder, dan tersier. Oke, ini jelasin sedikit tentang primer ya. Atom C primer itu atom C yang terikat dengan satu atom C yang lain. Nah, biasanya letaknya di ujung, teman-teman. Kenapa kok di ujung? Karena dia hanya mengikat dengan satu atom C yang lain. Mana yang tengah ini kan? Nah, ini berarti primer. Ini juga sama. Nah, dia hanya mengikat satu atom C yang tengah ini kan. Berarti dia juga primer. Ini juga sama. Primer. Ini juga sama. Primer. Ini juga sama. Primer gitu ya. Primernya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau enggak A ya B berarti ya. Sekarang kita cek sekundernya. Atom sekunder C terikat dengan 2 atom C yang lain. Berarti yang mana? Yang ini kan ada 4. Nah, ini kan ada 2 ya. 1 sama 2. Berarti yang tengah ini dia sekunder gitu ya. Sekundernya ada 1. Berarti yang tepat yang B ya. Nah, ini salah. Berarti yang B. Tersiernya kalau kita mau cek,
Tersier itu yang mengikat 3 atom C. Yang mana? Berarti yang ini ya. Nah, ini kan dia mengikat yang kiri, yang kanan, sama yang bawah. Tersier. Ini kalau mau dilanjutin, ini namanya nanti kuarterner. Kuarterner. Karena mengikat 4 atom C yang lain. Gitu ya. Atau teman-teman sebenarnya juga bisa lihat di jumlah atom H-nya. Kalau bingung. Contoh, CH3 yang hanya ada 3 berarti primer. Kenapa? Karena hanya satu atau C kan tangannya 4, tiga-tiganya udah dipakai H, berarti hanya satu atom yang mengikat atom C. Itu juga boleh gitu ya. Cuman kalau sesuai konsepnya ya yang seperti yang kakak jelasin sebelumnya itu ya. Opsi yang tepat yang B. Nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan sifat deret homolog alkana. Rangkumin sifat-sifatnya ya. Yang A, dapat dinyatakan dengan suatu rumus umum. Nah, ini benar. Rumus umumnya apa? Ini ya. Alkana itu CnH2n plus 2. Ini alkana. Kalau alkena, CnH2n gitu ya. Kalau alkuna, CnH2n-2. Nah, ini rumus umumnya. Tadi yang ini benar. Tapi yang ditanya bukan ya, berarti ini bukan jawaban yang kita cari. Yang B, titik didihnya meningkat dengan panjangnya rantai. Ini ya, di poin ketiga, titik didih dan titik leleh meningkat seiring bertambahnya jumlah atom C atau panjangnya rantai. Berarti ini juga benar. Tapi ini bukan jawaban yang kita cari. Yang C, anggotanya mempunyai sifat kimia yang serupa. Nah, ini juga benar teman-teman. Di sini ya, sifat kimianya relatif mirip. Benar, tapi tidak jawaban yang kita cari. Yang D, mempunyai rumus empiris yang sama. Nah, ini teman-teman. Rumus empiris kan rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa gitu ya. Contoh, kemetana. Oh, jangan metana. Butana ya. Butana kan C4. Hanya ada, pakai rumus yang ini, 4 dikali 2, 8. 8 tambah 2, 10. Gini ya, butana. Kita bandingkan sama propana. Propana C-nya ada 3 ya. Hanya ada 3 dikali 2, 6. Tambah 2, 8. Di sini rumus empirisnya 4 sama 10. Kita bisa sederhanakan, dibagi 2 semua ya. Berarti C2H5. Rumus empirisnya. Re. Nah ini rumus empirisnya. Nah karena nggak ada pembaginya ya, ya kita tulis lagi aja. C3H8. Dari sini kan beda. Yang satu C2H5, satunya C3H8. Maka ini bukan jawabannya. Namun itu jawaban yang kita cari gitu ya. Yang E, dari satu anggota ke anggota berikutnya berbeda CH2. Nah, ini ya, untuk poin nomor 2. Setiap anggota berbeda digugus CH2. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke nomor 4. Jumlah isomer alkana dan rumus C5H12. Ini kakak perjelas ya, C5H12 adalah, nah, ini hapus dulu. Isomer. Kita sekarang belajar definisi isomer dulu ya. Isomer itu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi susunan atom atau strukturnya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama. Namun susunannya dia berbeda atau kerangkanya. Perbedaan ini membuat sifat fisika dan kimia bisa berbeda jauh meskipun jumlah dan jenis atomnya sama. Gitu ya.
Nah, isomer dari C6, C512 kalau kita gambar, teman-teman. Ya, yang pertama rantainya lurus. 1, 2, 3, 4, 5. H3, H2, 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 H3. Gini ya. Namanya apa ini? Rantai lurus ya. C5 berarti pentana gitu ya. Nah, biar kerangkanya berbeda, maka kakak ambil satu. Katakan yang ini kakak ambil. Kakak buat jadi cabang gitu ya. Jadi nanti cabang di mana? Di sini. CH2, ulangi CH3, ini CH, ini CH2, ini CH3, ini CH3. Seperti ini ya. Nah, kan kerangkanya beda. Yang satu lurus, yang ini ada cabangnya. Namanya apa? Ingat namanya ya, rantai lurusnya 4. Berarti nanti butana ada cabang metil. Di nomor berapa? Nomornya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa kok dari kiri? Karena dia yang lebih dekat dengan cabang. Berarti namanya 2 metil butana. Nah, ada lagi. Oke, kita pindah cabangnya ke sini. Kalau kita geser ke sini, nanti dia jadinya juga sama kan? Sama dengan 2 metil butana, nanti beda penomorannya aja. Kalau kita ubah lagi ke ujung sini, nanti dia jadinya rantai lurus kan? Hanya gambarnya aja belok, tapi dia sejatinya rantai lurus. Nanti masih ada satu lagi yang kita pakai 2 cabang, teman-teman. Jadi nanti C, C, C. Nah, di sini ada CH3, di sini ada CH3. Nah, di sini dia punya CH3, di sini CH3. Ini namanya apa? Ini cabang metil. Metil, namanya nanti 2,2 dimetil propana ya. Nah, ini juga beda lagi. Nah, udah 3 ini itu untuk isomer dari C5H12. Untuk data lengkapnya, teman-teman, ini kakak sampaikan. Nah, ini nggak ada polanya, teman-teman. Jadi mau nggak mau ya, teman-teman harus ngafalin. Bila C-nya atau rantai karbonnya panjang, gitu ya. Kenapa? Karena semakin panjang rantai karbon, nanti peluang muncul isomernya akan semakin banyak. Nah, ini kan C5H12 masih 3, masih aman lah ya. C6 ini juga aman, 5. Nah, mulai C7 itu udah 9, 18, 35. Nah, ini kalau kita gambar, kan jadinya nanti menghabiskan waktu gitu ya. Jadi ya, kalau memang ketemu soal yang seperti ini di ulangan, ya kalian hafalin aja mungkin sampai C7 lah. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Penamaan hidrokarbon berikut tidak benar adalah, nah, kita ke tata nama ya. Seperti yang Mas sampaikan tadi, kalau dari nama ke senyawanya, ke gambarnya, kita dari belakang ya nulisnya. Opsi yang A, 2 metil butana. Berarti ada butana. Butana itu C4 ya. 1, 2, 3, 4. 2 metil, cabang metil di nomor 2, CH3. Ini C4, ini CH, ini CH2, ini CH3 gitu ya. Tata namanya udah bener kah? Kita cek cabangnya ini cabang metil.
Di nomor berapa? Di nomor dari sini ya, hitungnya di cabang terdekat 1, 2, 3, 4. 2 metil butana. Nah, ini maka yang A ini benar. Tapi ini bukan jawaban yang kita cari yang salah ya. Nomor 2. Nah, kita gambar dulu. Butana C-nya 4. Tuh, oke, 1, 2, 3, 4 gini. 1, 2 di metil, ada cabang metil di nomor 1 sama 2. Kita ngomongnya dari kiri ya. CH3, CH3, 1, nomor 2 CH3. Ini kita lengkapin, hanya 3, ini H2, ini hanya 1, ini hanya 1. Oh, ini 2 ya. Nah, misalnya dia pakai yang sini sama yang sini. Nah, ini teman-teman, ini ada yang salahnya di sini. Kenapa salah? Ini sebenarnya kan bukan cabang, dia rantai lurus. Misal ini kakak tegakin cover ke sini ya, maka nah garis yang ini kan jadinya seperti ini. Di sini ada CH3. Nah, ini gambar yang sebenarnya gitu ya. Penamaannya gimana? Nah, ini kakak jelasin juga terkait aturan penamaan ya. Yang pertama kita tentukan rantai utama. Kita pilih rantai yang terpanjang. Jelas ini kan rantai terpanjang. Berdasarkan jumlah atom, nanti kita beri nama rantai utamanya. Ini 5 ya. 5 itu nanti pentana. Kemudian penomorannya dimulai dari ujung yang membuat cabang mendapat nomor terkecil. Nah, kita cek dari sini. 1, 2, 3. Kalau dari kiri, cabang ini, cabang metil, dia di nomor 3. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Nah, sama-sama 3. Jadi kita bebas ya, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kakak ambil dari kiri, 4, 5. Ini ya. Nomor 3, udah. Nomor 4, tentukan substituen. Ini ya, substituennya atau cabangnya, cabang metil. Nomor 5, tentukan posisi substituen. Nah, posisinya dia di nomor 3. Nanti susunan namanya, nomor posisi, nama cabang, rantai utama. Berarti 3 metil. Metilnya di nomor 3, rantai utamanya ada apa tadi? Pentana kan? Pentana. Nah, ini yang benar. Berarti salah ini ya. Nah, tapi ini yang kita cari. Gitu ya. Jadi kalian bisa cek sendiri ya. Sisanya ini benar semua teman. Jadi untuk jadi acuan juga, cabang itu nggak mungkin terjadi di nomor 1 teman. Kan ada 1 ini ya. Nah, kalau cabang dia nggak mungkin letaknya di ujung nomor 1. Itu jelas bukan cabang dia nanti. Dia jadinya rantai lurus yang bengkok gitu aja ya. Nomor 6, deret homolog alkana, rumus umumnya. Nah, ini tadi udah kakak jelasin ya. Cn H2n plus 2 yang A gitu ya. Selanjutnya, nomor 7. Tentukan nama yang tepat untuk senyawa berikut. Nah, ini teman-teman. Dia mestinya soalnya tentang alkana ya, tapi ini dia muncul rangkap 2. Alkena jadinya. Enggak masalah. Kita akan tampilin tabel perbandingannya ya. Nah, ini yang lebih lengkap. Tata nama alkana sama alkena sebenarnya alurnya sama, cuman dia ada beberapa poin yang beda gitu ya. Bedanya di mana? Yang pertama, rantai terpanjang di alkana kan, ulangi, rantai utama pada alkana kan kita milih rantai yang terpanjang. Namun di alkena, ini alkena dan alkuna sama-sama ya. Bedanya nanti kalau alkena ena, kalau alkuna una. Rantai karbon terpanjang adalah yang mengandung ikatan rangkap. Nah, ini teman-teman. Ini kan yang paling panjang. Nah, kemudian namanya nanti
C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti nanti heksena gitu ya. Beri nama rantai utama, nanti ditambahin ena, gitu aja. Penomoran rantai ini juga berbeda. Kalau di alkana, di ujung yang paling dekat dengan cabang gitu ya. Kalau di alkena, penomoran dimulai yang terdekat dari ikatan rangkap. Berarti penomorannya dari kanan sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentukan substituen atau cabangnya ini ya. CH3 itu cabang metil di nomor 2. Ini juga cabang metil di nomor 4. Nah, tentukan posisi substituen atau ikatan rangkap. Nah, posisinya di mana ini? Posisinya kan di nomor 1 ya, ikatan rangkapnya. Di sini. Nah, dia di C nomor 1. Kemudian namanya, nomor posisi, nama substituen. Jadi substituennya di nomor 2 dan 4. 2,4. Metil. Karena metilnya ada 2, maka kita tulis di metil. Nama rantai utama. Ulangi, sebelumnya ada nomor posisi ikatan rangkap. Nah, bedanya kalau di alkana nggak ada nomor posisi ikatannya ya, karena semuanya tunggal. Di alkena ada nomornya. Rangkapnya di nomor berapa? Nomor 1. Kemudian rantai utamanya tadi kan 6 ya, 6 itu heksena. Nah, ini tuh. 2, 4 dimetil, 1 heksena. Opsi yang tepat yang B. Jadi jangan terkecoh ya, langsung ke opsi A. Nah, jangan lupa untuk alkena sama alkuna, kita harus menunjukkan nomor dari posisi ikatan rangkapnya. Itu yang harus jadi perhatian. Seperti itu ya. Oke, 7 soal. Di halaman 71 udah kita bahas ya tentang alkena. Nanti di part selanjutnya akan lanjutin pembahasan tentang alkena dan alkuna. Yang ini kekhasan atom karbon sama yang alkana. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita belajar bersama. Kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.